Dengarkan curhatku tentang dirinya. Di pinggir saya ada yang berbadan tinggi banget. Anak-anak yang kalian terlebih dahulu. Tadi kan motornya NMAX semua ya. Motornya NMAX semua. Terus saya kaget. Terus postur tubuhnya juga tinggi-tinggi. Emang kalau misalnya masuk klub ini harus berbadan tinggi atau tidak sih kan? Tidak juga sih. Oh, tidak. Tidak patokan untuk badan. Tidak juga ya. Oke, namanya ini INC itu apa sih kan? INC itu Indonesia NMAX Community. Oke, Indonesia NMAX Community. Oke, benar ya, berarti produk NMAX ya. Oke, kan kalau misalnya kita mau gabung, saya tadi lihat anak kecil, oh ini iya motornya NMAX, terus badannya tinggi-tinggi. Ada syarat-syarat khusus gak sih kalau misalnya mau gabung dengan INC? Untuk syarat gabung INC sih cukup punya motor INC yang lengkap lah-lahnya. Memiliki SIM. Oh, memiliki SIM. Ya. Oh, harus memiliki SIM. Jadi harus wajib. Oke, berarti harus 17 tahun ada SIM. Ya. Oke. Punya istrinya 1, 2, 3, boleh? Enggak, bercanda. Oke, ini untuk pemanasan aja, barusan kan baru ngobrol-ngobrol kan sama anak-anak Minion. Sekarang saya ditemani dengan Kang siapa namanya? Hesto Pangestu. Hesto Pangestu, panggilannya kan Hesto. Hesto. Oke, Hesto Pangestu sekarang dari program dari anak teman-teman INC namanya Hesto Pangestu. Ada medsosnya? Ada. Oh. Ada. Boleh untuk di-share? Instagramnya @hesto_pangestu. Oke, @hesto_pangestu. Kalau misalnya IG-nya INC apa? INC_INC_ Tasik. Oke, karena ini selalu ada INC Tasikmalaya. Kayak gitu kan Minion Tasikmalaya. Berarti INC ini nggak Tasikmalayanya aja kan ya? Ada misalnya ini koordinasi khusus ke pusat atau enggak? Atau misalnya ini pribadi atau independen di Tasikmalaya aja atau enggak? Untuk INC Tasik sebetulnya itu chapter yang menjadi chapter. pusatnya tetap di Jakarta. Oke, jadi ada di Jakarta juga? Ada Jakarta, hampir semua Jawa Barat juga sih. Terus di Sumatera juga ada, di Bali juga ada. Oke, sekarang udah ada kegiatan kan kemarin ke pandemi ya? Ya. Sekarang udah ada kegiatan lagi nggak anak-anak INC misalnya? Untuk sekarang sih paling yang biasanya tadinya touring jarak jauh per 2 bulan sekali. Oke. Untuk sekarang touring dekat dulu aja. Oke. Tadi juga kita habis main-main dari Curug, mengeksplor Alam yang ada di Tasikmalaya. mengeksplor alam dan Tasikmalaya. Di mana Curug mana? Di mana? Tadi Curug Ciparai. Oh, ke Ciparai. Ciparai. Oke. Kami tadi juga sebenarnya mau ditanya sekarang ke teh sampaikannya. Oh, berarti emang baru pulang dari Curug ya? Langsung malahan. Oh gitu. Tadi saya juga kan biasanya WA-nya tuh sama Kang Ijo yang humasnya INC Tasikmalaya. Nuju ari bakeula sugan teh ibak ka mana? Efek teh ibak di Curug ya. Oke. Kang, kalau misalnya INC ini berdirinya tahun berapa? Untuk INC-nya sendiri atau untuk INC Tasik? INC Tasikmalaya. INC Tasikmalaya itu berdirinya tanggal 7 Agustus 2019. Oke, 2019 itu udah 1 tahun ya. Asal mulanya berapa anggotanya? Sekarang udah berapa? Awal mulanya itu 3 orang. Awal mulanya 3 orang. Tadi itu juga memang awalnya 2 orang, sekarang 3 orang. Sekarang udah berapa orang nih kan? Sekarang udah 23. Luar biasa. Dari semua kalangan gitu ya. Ya, tidak dibatas mau itu pengusaha, mau seorang pekerja, PNS, nggak ada batasan. Mau buruh juga, yang penting motornya NMAX aja gitu. Kalau misalnya kan saya tak ngertinya, ada ngerti kalau enggak ada CC-nya enggak sih? Enggak, atau NMAX yang penting NMAX aja. Kalau NMAX ada CC-nya enggak sih? NMAX itu cuma 150 cc aja. Oh, 150 cc aja ya? Oke. Kalau misalnya touring nih ke tempat yang jauh kan, pasti ya? Pasti ada ketuanya atau gimana sih? Enggak? Atau gimana sih cara untuk safety-nya biar berkendaranya itu aman gitu? Untuk touring jarak jauh, touring jarak jauh jelas ada. Yang pertama RC, road captain. Oh. Terus ada juga sweeper. Oke. Dari belakang tempat ada yang trouble ketinggalan. Oh gitu? Itu harus di belakang, sweeper Ya, namanya? paling belakang. Oke. Kalau misalnya yang mendahului siapa LC ya? RC? Boleh nggak mendahului? Ya boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Kecuali dokumentasi mah boleh ya? Ya, dokumentasi bebas. Jadi dokumentasi yang bebas lah ya. Oke. Aduh teman-teman, apalagi ya?
misalnya kegiatan-kegiatan sosial yang pernah selain mengeksplor Tasikmalaya, pernah kemana aja sih? Untuk kegiatan sosial atau untuk Eksplor dan kegiatan sosial. untuk eksplornya kita udah hampir Jawa Barat udah kita kelilingi. Wah, luar biasa. Jawa Barat. Untuk saya pribadi sendiri, pengalaman saya udah nyampe ke NTB, Wah, luar ke biasa. Sumatera, Pakai NMAX pakai NMAX ke Sumatera, ke NTB. Oh, luar biasa. Bersama chapter yang ada di Ya, sekalian silaturahmi juga. gitu. Luar biasa ya. Jadi kita punya saudara di mana-mana ya. Iya, alhamdulillah. Gitu, alhamdulillah. Jadi kalau misalnya anak-anak motor itu emang kan biasanya identiknya dengan kekebutan ya kan. Kalau kita latar belakangnya tujuannya apa sih kan? Misalnya kenapa ini dibentuk? Ada manfaatnya gak? Kerasa gak misalnya? Awalnya itu dari cuma punya motor doang. Iya. Terus kemudian ngajak teman, ayo kita ngopi. Semakin banyak inisiatif, yuk jadiin komunitas. Oke, sip. Tujuannya untuk apa ini komunitas? Iya. Kita tujuannya untuk baksos, Oke. bakti Bakso. sosial. Tuh luar biasa sekali. Saya juga tidak pernah menyangka ternyata ketika membentuk sebuah kumpulan, ujungnya itu memang sesuatu yang bermanfaat ternyata untuk baksos. Baksos pernah kemana aja, apa aja, bagaimana kan? Untuk baksos kita program 3 bulan sekali. Oh jadi, Ngadain baksos. oke. Untuk 3 bulan kita ngadain baksos. Rutin gitu ya? Ya rutin, entah itu mau santunan, Iya. mau ngebangun apa gitu. Oh gitu, iya. Yang pernah kemana aja kalau di Tasikmalaya? Untuk Tasikmalaya kemarin kita membangun taman baca di pelosok Bojong Gambir. Wah luar biasa, anak-anak NMAX ini ternyata membuka taman baca di pelosok Bojong Gambir. Bojong Gambirnya di mana? Cilamega mana? Bojong Gambir teraju yang ke arah Ciawi, iya, karena saya memang orang Ciawi, Bojong Gambir. Saya orang Kidul, nggak, memang orang tua saya itu orang sana. Oh, dan jalannya tuh luar biasa teman-teman loh. sangat luar biasa. Luar biasa. Pokoknya mah Bojong Gambirnya di Bojong Gambir, Mak. Emang Bojong Gambir. Oh, luar biasa nih anak. Membuka taman baca. Asal teka bayang anak-anak motor membuka taman baca untuk di pelosok, karena pelosok itu memang sulit sekali untuk bahan-bahan bacaan literasinya ya. Ya. Itu gimana? Kenapa bisa kepikiran untuk membuka taman baca? Kita juga ingin merubah citra negatif anak motor awalnya. Iya. Yang tadinya arogan di jalan, Iya, suka betul. poyak-poyak, gimana. Hedon, gitu ya, hedonis, gaya gitu ya. Jadi kita inisiatif aja buat baksos, Oke. buat ngediriin semampunya kita dulu aja lah. Iya, tapi tidak apa-apa bermanfaat. Kan ada yang mau disampaikan nggak ke teman-teman yang ada di sini, terus nanti kan direkam juga. Barangkali manfaatnya apa sih kita berkumpul-kumpul ya teh gitu, berkumpul-kumpul di komunitas. Mau nggak ada yang disampaikan apa? Atau pesan-pesan untuk teman-teman motor lainnya gitu. Ya paling pesan untuk motor lainnya, arogan sih itu pandangan masyarakat, tapi kita juga harus mengubah citra negatif kita untuk ada berperan aktif di masyarakat lah, untuk bisa ngebangun negeri, minimal yang di sekitar dulu aja lah. Oke. Itu Jadi kata Kang siapa? Saya lupa. Hesto. Kang Hesto. Kata Kang Hesto, kalau misalnya memang sudah terlanjur anak-anak motor ini citra negatifnya di masyarakat, kita tidak usah selalu menyalahkan masyarakat, tapi kita buktikan dengan kegiatan-kegiatan yang nyata, yang bermanfaat, agar supaya citra ini menjadi bersih kembali. Tapi sekarang anak-anak ini memang sudah banyak sekali ya, saya juga lihat beberapa komunitas-komunitas chapter yang melakukan memang kegiatan sosial gitu kan, jadi luar biasa sekali. Oke Kang, ada lagi gak yang mau disampaikan, misalnya kopdarnya tiap hari apa, di mana? Oh ya, untuk kita kopdar itu kita wajibnya di minggu pertama di sekretariat. Oke. Sekretariatnya itu ada di Perum Nangela Mangkubumi. Nanggela Mangkubumi. Untuk minggu kedua kita di kafe-kafe, kadang keliling lah kafe yang ada di kota, biar nggak jenuh. Iya, dan yang ketiga kita kopling, kopdar keliling. Kemana tuh kopling? Itu bisa ke rumah-rumah member. Oh, Misalkan gitu. member minggu depannya, bulan depannya member gitu. Jadi memang kegiatannya biar gak jenuh ya. Pertama ada misalnya dari ke rumah teman, misalnya ke rumah ke rumah teman yang lainnya gitu ya. Oke. Tapi juga
Suka di kafe-kafe juga ya? Ya. Oke, kopdarnya tiap minggunya beda-beda ya kegiatannya. Ada lagi yang mau disampaikan nggak? Sudah ya? Oke. Oke, terima kasih buat teman-teman dari NC Tasikmalaya yang sudah menemani saya hari ini. Mudah-mudahan bisa bersilaturahmi kembali dan kegiatan-kegiatan sosialnya semoga bisa berlanjut sehingga mudah-mudahan bisa berkah rezekinya sehingga bisa selalu bermanfaat untuk warga sekitar khususnya Tasikmalaya. Saya ucapkan terima kasih. Silakan untuk menikmati dialog malam minggu hari ini dengan lantunan lagu-lagu nanti dari Gus Bijakan ya. Oke. Tinggi sekali kalau nggak percaya tuh kan, tinggi kan? Karena saya manusia minion. Ini ada sepeda minion. Oke, terima kasih ya Kang ya. Dan oke, saya akan panggil kembali teman-teman dari Musbi sudah ada. Musbi, abis salah ngomong tuh sih. Ya tuh, bener